Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Ayuni dengan nomor NIM 22017669 dari Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan sedikit materi ke-9, 10, 11, dan 12 tentang strukturalisme, formalisme, dan strukturalisme genetik pada mata kuliah pengantar pengkajian kesusastraan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yeni Hayati, M.Hum. Baik, langsung saja kita masuk pada materinya. A. Strukturalisme. Yang pertama, latar belakang atau sejarah strukturalisme. Strukturalisme dapat dipandang sebagai suatu pendekatan objektif. Pendekatan struktural berangkat dari pandangan kaum strukturalisme yang menganggap karya sastra sebagai struktur yang unsurnya berhubungan antara satu dan lainnya. Aristoteles meletakkan dasar yang kuat untuk pandangan yang menganggap karya sastra sebagai struktur yang otonom dalam bukunya yang berjudul Poetika 340 SM di Athena. Pendekatan secara struktural sempat tidak diminati pada abad ke-19. Setelah itu, pada abad ke-20, pendekatan ini muncul kembali. Pendekatan struktural dalam karya sastra dipelopori oleh kaum formalis Rusia dan strukturalisme Praha. Ia mendapat pengaruh langsung dari teori linguistik Ferdinand de Saussure. Poin kedua, tokoh-tokoh dan konsep dasar teori struktural. Yang pertama, Aristoteles. 4 konsep Aristoteles yaitu A. Order yang berarti urutan dan aturan. B. Unity berarti bahwa semua unsur dalam plot harus ada dan tidak bisa bertukar tempat tanpa mengacaukan keseluruhannya. C. Complexity berarti bahwa luasnya ruang lingkup dan kekomplekan karya harus cukup untuk memungkinkan perkembangan peristiwa yang logis untuk menghasilkan peredaran dari nasib baik ke nasib buruk ataupun sebaliknya. D. Coherence. Tokoh yang kedua yaitu Ferdinand de Saussure. Linguistik merupakan ilmu yang otonom. Karya sastra juga memiliki sifat keotonomian sehingga pembicaraan mengenai karya sastra tidak perlu dikaitkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Tokoh ketiga, kaum formalis. A. Tokoh-tokoh kaum formalis yaitu Jacobson, Skalovsky, Erchenbaum, Tinjanov. B. Teori kaum formalis antara tahun 1915 dan tahun 1930 mengalami perkembangan. Masuk pada poin yang ketiga yaitu hakikat strukturalisme. Strukturalisme merupakan salah satu pendekatan kesastraan yang lebih menekankan pada kajian hubungan antar unsur pembangun karya yang bersangkutan. Jadi, strukturalisme disamakan dengan pendekatan objektif yang dapat dipertentangkan dengan pendekatan lain seperti pendekatan mimetik, ekspresif, dan pragmatik Abrams dalam Nurgiantoro tahun 2010 halaman 37. Haweks dalam Nurgiantoro tahun 2010 halaman 37, strukturalisme pada dasarnya dapat dipandang sebagai cara berpikir tentang dunia yang lebih merupakan susunan hubungan daripada susunan benda. Dapat disimpulkan, strukturalisme merupakan suatu organisasi menyeluruh yang bagian-bagiannya saling berhubungan secara fungsional. Artinya, bagian itu saling mempengaruhi, saling menentukan makna, dan hanya bermakna di dalam kesatuan. Selanjutnya kita masuk pada poin keempat, prinsip dasar pendekatan struktural. Menurut Theo, tahun 1984, prinsip dasar pendekatan struktural yaitu yang pertama, pendekatan struktural bertujuan untuk membongkar dan memaparkan secermat mungkin keterkaitan unsur-unsur karya sastra yang membentuk makna menyeluruh. Yang kedua, pendekatan struktural tidak menjumlahkan unsur-unsur. Yang ketiga, pendekatan struktural berusaha menyamatikan gejala bunyi dalam karya puisi. Yang keempat, pendekatan struktural menganggap bahwa keseluruhan makna karya sastra berada dalam keterpaduan struktur total. Rene Wellek dan Warren menyatakan bahwa pendekatan struktural dalam menganalisis karya sastra harus mementingkan segi intrinsik dan anti-ekstrinsik. Poin kelima, kita masuk pada tujuan strukturalisme. Menurut Nurgiantoro, tahun 2010 halaman 37, pada dasarnya analisis struktural bertujuan untuk memaparkan secermat mungkin fungsi dan keterkaitan antar berbagai unsur karya sastra yang secara bersamaan menghasilkan sebuah menyeluruhan.
poin selanjutnya kita masuk pada kelemahan dan keuntungan strukturalisme. A. Kelemahan. Kelemahan strukturalisme terletak pada keyakinan yang terlalu berlebihan terhadap otonomi karya sastra. Akibatnya, sejarah dan sosial budaya yang mengitari karya sastra tersebut terabaikan. B. Keuntungan. Keuntungan strukturalisme yaitu memegang teguh kelengkapan, keterjalinan struktur dan otonomi karya sastra. Selanjutnya kita masuk pada contoh strukturalisme. Dalam kali ini saya mengambil contoh pada novel Kalatida. Dalam novel Kalatida, karya Seno Gumira Adjidharma, terdapat 13 kritik sosial yang terdiri dari 8 kritik terhadap pemerintahan Orde Baru dan 5 kritik terhadap masyarakat Indonesia. Kritik pertama adalah kritik pemenjaraan pikiran yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru. Kritik kedua adalah kritik terhadap pejabat yang korupsi. Kritik ketiga adalah kritik haus kekuasaan yang ditujukan kepada pemerintah Orde Baru. Kritik keempat adalah kritik terhadap pembasmian PKI. Kritik kelima adalah kritik terhadap konsep Orde Baru tentang PKI harus dijauhi. Kritik keenam, kritik terhadap pencidukan. Kritik ketujuh, kritik kepada pelaku pencidukan tersebut. Kritik kedelapan, kritik memanipulasi sejarah tentang G30S. Kritik ke-9, kritik terhadap priayi yang merasa derajatnya lebih tinggi dibanding dengan masyarakat biasa. Kritik ke-10, kritik kepada manusia yang menindas orang yang tidak berdaya. Kritik ke-11 adalah kritik terhadap masyarakat yang konsumtif. Kritik ke-12, kritik terhadap masyarakat yang lebih mementingkan penampilan fisik saja. Kritik terakhir adalah kritik terhadap media massa yang mementingkan keuntungan pribadi dan kelompok tertentu. Baiklah, kita masuk pada materi selanjutnya. B. Formalisme. Secara etimologis, formalisme berasal dari bahasa Latin, yakni forma, yang berarti bentuk atau wujud. Formalisme mengutamakan pola-pola suara dan kata-kata formal, bukan isi. Oleh karena itu, cara kerjanya disebut metode formal. Tujuan pokok formalisme adalah studi ilmiah tentang sastra dengan cara meneliti unsur-unsur kesastraan, puitika, asosiasi, oposisi, dan sebagainya. Pertama, kelahiran formalisme. Sebagai teori modern dari sastra, secara historis kelahiran formalisme dipicu oleh sedikit 3 faktor, yaitu A. Formalisme lahir sebagai akibat penolakannya terhadap paradigma positivisme abad ke-19 yang memegang teguh prinsip-prinsip kausalitas. Dalam hubungan ini sebagai reaksi terhadap studi biografi. B. Kecenderungan yang terjadi dalam ilmu humaniora, di mana terjadinya pergeseran dari paradigma diakronis ke sinkronis. C. Penolakan terhadap pendekatan tradisional yang selalu memberikan perhatian terhadap hubungan karya sastra dengan sejarah, sosiologi, dan psikologi. Masuk pada poin kedua, yaitu konsep formalisme. Konsep yang mendasari studi kaum atau tokoh formalisme ialah tidak berfokus pada bagaimana sastra dipelajari, melainkan apa yang sebenarnya menjadi persoalan pokok dari studi sastra itu sendiri. Konsep formalisme juga menganggap penting berbagai ragam bahasa. Konsep formalisme yang lain juga menjelaskan bahwa bentuk merupakan sesuatu yang komplit, konkret, atau nyata, dinamis, dan berdiri sendiri. Poin ketiga, tokoh formalisme. Yang pertama, Viktor Sjekalovski, yang kedua Boris Elchenbaum, yang ketiga Boris Tomaszewski. Poin keempat, formalisme Rusia pada tahun 1915 sampai 1930. Lahirnya formalisme Rusia. A. Memberontak dan menolak terhadap tradisi dan kebudayaan. B. Sastra hendaknya menyesuaikan diri dengan zaman modern yang bergerak cepat dan bentuknya tidak mengenal ketenangan. C. Tidak sependapat dengan aliran positivisme yang terlalu memperhatikan data-data biografis dalam studi ilmiah dan cenderung menganggap yang ilahi sebagai absolut. Baik, poin kelima yaitu pokok gagasan formalisme Rusia. Yang pertama, defamiliarisasi dan deotomatisasi. Defamiliarisasi yakni teknik membuat teks menjadi aneh dan asing. Istilah defamiliarisasi dikemukakan oleh Sjekalovski untuk menyebut teknik bercerita dengan gaya bahasa yang menonjol dan menyimpang dari biasanya.
Teknik-teknik itu misalnya menunda, memperpanjang, atau mengulur-ulur suatu kisah sehingga menarik perhatian karena tidak dapat ditanggapi secara otomatis. Yang kedua, teori naratif. Kaum formalis Rusia memperkenalkan dikotomi baru antara struktur dengan bahan material, menggantikan dikotomi lama antara bentuk dan isi. Yang ketiga, analisis motif. Secara umum, motif berarti sebuah unsur yang penuh arti dan yang diulang-ulang di dalam satu atau sejumlah karya. Di dalam suatu karya, motif merupakan unsur arti yang paling kecil di dalam cerita. Yang keempat, fungsi puitik dan objek estetik. Baik, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu C. Strukturalisme genetik. Poin A. Latar belakang. Strukturalisme genetik adalah konsep yang pertama kali dirumuskan oleh Lucien Goldman, yang menjelaskan aspek dalam penelitian sastra yang berangkat dari 3 sifat dasar yang dimiliki manusia, yang terdiri dari kecenderungan atas signifikan, konsistensi, dan transendensi. Konsep ini berangkat dari fakta kemanusiaan yang terdiri dari subjek individual dan subjek kolektif. Poin B. Konsep dasar strukturalisme genetik. Yang pertama, fakta kemanusiaan. Secara umum, fakta kemanusiaan adalah segala hal, baik yang berupa verbal maupun fisik, yang berupa hasil dari aktivitas atau perilaku manusia yang berusaha dipahami oleh pengetahuan. Yang kedua, subjek kolektif. Dalam teori ini, terdapat 2 macam subjek yang terkait dengan fakta kemanusiaan, yaitu subjek individual dan subjek kolektif. Menurut Goldman, hanya subjek kolektif yang mampu menciptakan fakta-fakta sosial. Yang ketiga, pandangan dunia. Pandangan dunia merupakan gagasan yang menyatu dan berkembang dalam kajian kolektif yang melahirkan reaksi sosial masyarakat tertentu. Yang keempat, struktur karya. Menurut Goldman, karya sastra merupakan ekspresi pandangan dunia secara imajiner. Selanjutnya kita masuk kepada contoh strukturalisme genetik. Pada kali ini saya mengambil contoh dari puisi Sajak Aku karya Chairil Anwar. Dilihat dari keseluruhan puisi, baik hakikat maupun metode puisi, terlihat jelas bahwa tema yang diangkat penyair dalam sajak tersebut adalah mengenai kehidupan sosial pada zaman penjajahan Jepang, di mana bangsa Indonesia sangat merindukan kemerdekaan termasuk yang dirasakan oleh penyair sendiri. Sajak tersebut memang menggunakan sudut pandang orang pertama yang digambarkan oleh sosok Aku. Karakter dari tokoh Aku sendiri sangatlah angkuh, terlihat dari kata-kata yang dipilih untuk membangun sajak tersebut. Sajak tersebut merupakan wujud kegigihan penyair untuk memberontak kepada Jepang, karena ia sangat merindukan kemerdekaannya. Tak akan dihiraukan kalau ada yang merayu kepadanya, tak perlu sedu-sedan, kalaupun peluru menembus tubuhnya pun tak akan dihiraukan. Luka bisa dibawa berlari hingga hilang pedih-perihnya. Demikianlah jika berontak dengan mencapai kemerdekaan bangsanya. Peluru sudah menembus tubuhnya pun ia akan terus memberontak hingga tetes darah penghabisan. Metode yang digunakan dalam puisi ini mengandung diksi kakofonik atau kasar. Pada the concrete word terdapat denotatif dan konotatif, serta imaginerinya terdapat daya khayal penyair yang tinggi. Gaya bahasa yang digunakan pada puisi ini juga tidak terlalu banyak menggunakan gaya bahasa, serta rima yang digunakan yaitu rima bebas. Yang termasyhur dan merupakan gambaran semangat hidupnya yang membersit-bersit dan individualistis ialah yang berjudul Aku, atau di tempat lain diberi judul Semangat. Dalam sajak itu, ia menyebut dirinya sebagai binatang jalang. Sebutan itu pun menjadi terkenal. Tetapi di samping seorang individualis, Chairil pun seorang yang mencintai tanah air dan bangsa. Sajak Aku ini lahir sebagai bentuk pemberontakan terhadap penjajahan Jepang karena Chairil Anwar memang penyair yang paling menonjol di angkatan 45. Chairil Anwar selalu menulis sajak-sajak yang bermutu tinggi dengan mengetengahkan 2 ciri, yaitu pertama, jenis sastra mimbar, sastra yang menyandang suatu ideologi atau pemikiran besar tertentu, seperti revolusi dan perang. Sastra mimbar secara tematis sangat erat hubungannya dengan keadaan dan persoalan zaman. Hal ini dapat berupa tanggapan atau jawaban dari persoalan-persoalan besar zaman itu. Ciri yang kedua, Chairil juga menghasilkan sastra kamar, sastra yang menggarap tema-tema keseharian serta berlatarkan situasi keseharian. Akhir kita masuk pada pendekatan objektif.
Pendekatan objektif adalah pendekatan yang memfokuskan perhatian kepada karya sastra itu sendiri. Pendekatan ini memandang karya sastra sebagai struktur yang otonom dan bebas dari hubungannya dengan realitas, pengarang maupun pembaca. Pendekatan ini juga dapat disejajarkan dengan pendekatan yang digagas Welek dan Weren tahun 1990 sebagai pendekatan intrinsik karena peneliti lebih memfokuskan penelitiannya kepada unsur intrinsik karya sastra yang dipandang memiliki kebulatan, koherensi, dan kebenaran sendiri. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.